Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,54%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi sebesar 1,81% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 22.623. Akhirnya terjadi koreksi juga, walaupun jujurnya nggak signifikan juga menurut gua ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar. Ya, jadi kalau BTC bisa dibilang koreksinya nggak terlalu signifikan, tapi untuk Ethereum cukup ya. Dia koreksi sebesar 5,47% dan kembali ke angka 1545. Lalu sementara untuk BNB kita bisa lihat dia terkoreksi sekitar 6% ya, tepatnya di 5,97%, berubah 5,98% di angka 299. Lagi-lagi ke daerah situ ya, nyaris 300-an. Lalu untuk XRP, dia terkoreksi sebesar 4,70% di angka 40 sen. Cardano terkoreksi sebesar 6,47% di angka 35 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 6,54% di angka ya 8 senan lah ya. Dan Solana terkoreksi sebesar 8,32%, kembali ke angka 22 dolar ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin dominance tentunya hari ini cenderung meningkat lagi karena koreksi dia jauh lebih tipis dibandingkan alts yang lain ya. Jadi hari ini bisa dibilang yang berdarah adalah ya semua cenderung berdarah, tapi yang paling parah adalah altcoins ya, altcoins lain. Mau Ethereum, mau BNB semua terkoreksi dengan signifikan. Oke, sekarang selanjutnya kita akan lihat ke economic calendar. Nah, sesuai dengan pembahasan kemarin, gue udah bilang pada hari ini akan keluar satu data penting dari US, yaitu tepatnya adalah crude oil inventory, ada di sini ya. Nah, ini kita bisa tunggu nanti jam setengah 11 malam. Jadi buat elu yang nanti punya posisi futures mungkin bisa pertimbangkan kalau mau memperkecil resiko, boleh pertimbangkan untuk TP dulu sebelum jam setengah 11 malam karena ada probability volatilitas ya. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke analisa. Nah, analisa ini ngomongin satu lagi indikator ya. Nah, ini adalah tren osilator. Nah, jadi cara bacanya simpelnya dia ini adalah bisa melihat kemungkinan perubahan tren dari pergeseran ya. Jadi simpelnya gini lah ya, lu lihat bar merah ini menunjukkan selling pressure. Kalau dia bisa mulai berubah ke hijau, itu kemungkinan besar ada probability reversal. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya sempat juga terjadi ya seperti di sini ya, dibilang reversal banget juga enggak ya, tapi mungkin yang lebih kita fokusnya jangan saat bull tapi saat bear ya. Saat bear market di 2018-19 kita bisa di sini dia dengan cukup berhasil ya menunjukkan pergeseran ya saat dia sudah masuk ke daerah over sold di sini ya. Saat dia mulai bergeser di monthly ya, ini bukan weekly atau daily tapi di monthly candle, saat dia mulai geser dari merah ke hijau biasanya dia benar-benar menunjukkan terjadinya perubahan tren ya, dan juga terjadi seperti di sini di 2015 ya. Nah, tapi sekali lagi waktu saat di bull market dia nggak seakurat saat dia di bear kalau kita lihat di sini ya. Dan untungnya kali ini kita bisa lihat monthly candle-nya mulai berubah hijau. Jadi lagi-lagi ini satu teknik analisis yang menunjukkan kemungkinan besar Bitcoin benar-benar mulai ganti tren dari bear market ke bull market. Tinggal sebenarnya satu, secara TA kita udah banyak banget bukti bahwa kemungkinan terjadi tren yang berubah. Yang benar-benar harus menjadi apa ya, endingnya adalah the Feds ya. Kalau the Feds mulai benar-benar menunjukkan bahwa mereka siap lagi untuk melakukan QE, siap untuk menghentikan peningkatan interest rate ya, mengubah policy-policy yang hawkish menjadi dovish. Kalau itu sudah terjadi ya, ini akan legit menjadi bull run ya, bull market. Tinggal itu aja ya, karena TA sudah banyak banget yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini universal ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisanya, dan sekarang kita akan geser ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa terjadi koreksi kemarin ya. Dia kemarin kan sekitar 23 ribuan, kemarin itu koreksi sebesar 1,24% ya. Nah, kalau kita lihat di sini belum cukup signifikan juga sih sebenarnya koreksinya, dan masih masuknya menurut gua ini membentuk satu daerah demand atau supply. Kita nggak tahu nih apakah ini daerah demand atau supply. Kalau RSI-nya menunjukkan ini probability-nya lebih ke daerah supply. Walaupun faktanya kita lihat di sini juga sebenarnya RSI-nya overbought ya. Jadi ya tinggal kita lihat lah ya, kita lihat apakah dia akan lanjut lagi retest ke 24.500 sampai 25.000 atau tidak ya.
Nah, untuk sekarang PR dari Bitcoin sih simple menurut gua ya. Gua berharap dia bisa bertahan di atas dari 21.559. Itu aja dulu ya. Kalau bisa jangan sampai retest ke 20.700-an. Karena kalau sampai dia retest ke sini ya, kalau dia retest sampai ke sini, ada probability ini bisa menjadi head and shoulders ya. Dan bisa lanjut lagi seperti ini ya. Kalau lo lihat di sini ada probability ini shouldernya head, kalau sampai dia koreksi lagi sampai sini, nah ada probability seperti ini, which is not good ya. Jadi sekali lagi harapan gue simple, kalau bisa sih Bitcoin retestnya cuma sampai 21.500 aja. Jadi kalau dia koreksi ke sini, nggak apalah ya. Retest 1, retest 2 atau berapa kali lah konsolidasi, naik lagi itu oke ya. Kalau sampai ke sini ya, seperti yang gue bilang tadi, ada resiko dia terjadi head and shoulders ya. Oke, selain dari itu juga mungkin yang lebih penting lagi adalah support di 19.000, di 20.000 ya, daerah 20.000, di mana 20.000 itu sekarang ada bull support band ya. Jadi weekly close-nya kalau bisa jangan sampai situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, quite simple. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat good news-nya apa? Good news-nya kemarin lagi-lagi 102,05 ini kembali menjadi resisten ya. This is really good karena terakhir kali gue lihat dia lumayan tinggi di sini ya. Tetapi akhirnya saat dia close daily candle-nya tetap masih ke reject ya. Kenapa ini penting? Karena sebelum-sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, saat berada di tanggal 12 sampai tanggal 19 kemarin, dia berkali-kali mantul di sini sebagai support ya. Mantul 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ketujuhnya tembus di sini tanggal 20 ya. Nah, yang gue suka saat dia tembus, langsung besoknya tanggal 23 ini jadi resisten, gagal reclaim. Tanggal 24 kemarin gagal lagi reclaim. Nah, jadi PR untuk indeks dolar jelas, simple ya, yaitu kembali ke reject oleh 102 dan secondary-nya PR-nya adalah dia kalau bisa saat dia ke reject lanjut membuat lower low, kalau bisa week-nya sampai tembus lebih rendah daripada di sini. Low-nya itu kan dia 101,52. Kalau bisa dia lebih di bawah dari situ. Kalau itu terjadi, artinya indeks dolar kembali membuat lower low ya, which is good. Karena sekali lagi korelasi indeks dolar dengan aset-aset risk on seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan juga yang paling penting adalah Bitcoin, itu adalah korelasi yang negatif. Jadi semakin DXY ya, atau indeks dolar ini mengalami pelemahan, semakin dia masuk ke dalam bear market seperti ya kalau kita lihat di sini lah ya, kayak di 2000 ini masih rada inilah. Nah di sini nih kayak 2020 ya, dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high seperti ini ya. Apalagi dropnya signifikan. Kalau sekarang kan masih malu-malu tuh dropnya ya. Nah, kalau dropnya udah nggak tahu malu kayak gini, nah di sini dia ya terjadi liquidity yang cukup untuk risk on asset ya. Jadi sekali lagi kita berharap dia turun seperti ini supaya risk on asset cenderung mulai meningkat lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar secara TA-nya. Kalau secara fundamentalnya tentunya kita berharap the Fed yang mulai memberikan kebijaksanaan yang lebih ya lebih dovish begitu ya, karena sampai sekarang dia cenderung masih apa ya, ya the Fed masih takut lah, dia serba salah sekarang. Kalau dia meningkatkan interest rate lagi terlalu tinggi, pengangguran akan otomatis mau nggak mau meningkat ya. Nah tapi di waktu bersamaan inflasi masih tinggi di Amerika Serikat ya. Jadi kalau gua sih PR-nya sekarang simple dulu deh. Secara fundamentalnya gua berharap inflasi di Amerika Serikat turun sampai 2% itu dulu ya. Nah setelah itu harapan gue pengangguran di Amerika mulai meningkat sehingga the Fed mau nggak mau mulai melakukan QE. Kalau dia melakukan QE otomatis ini indeks dolar akan terjun payung ya, terjun payung. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Sekarang kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada event baru yang bernama Southeast Asia USDT Airdrop for All. Nah, di sini kita bisa mendapatkan total hadiah mencapai 23.500 USDT. Event ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi masih ada waktu ya. Dan sesuai dengan namanya, ini hanya untuk yang di Southeast Asia, lebih tepatnya di Indonesia,
Thailand, dan Philippines. Cara kerjanya seperti apa? Sangat simple sekali ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa sign up dan langsung mendapatkan 2 USDT hanya dengan sign up saja dan KYC level 1 ya. Ini lagi-lagi cepat-cepat dia dapat ya. Hanya 500 orang saja yang pertama melakukan sign up mendapatkan 2 USDT. Selanjutnya ada juga first time deposit ya. Untuk kalian yang belum melakukan deposit di sini, kalian bisa mendapatkan juga 10 USDT apabila kalian melakukan deposit yang lebih dari 50 USDT setelah 7 hari ya. Dan juga ini harus via P2P yaitu peer to peer. Dan ini hanya untuk 1000 depositor pertama. Dan dapatkan juga 10 USDT buat kalian yang trading volume secara futures ya, lebih dari 50.000 USDT ya, dan terserah pair apapun juga, lagi-lagi untuk 1000 orang pertama. Dan yang terakhir trade spot dan mendapatkan 5 USDT dengan pair di sini kita bisa lihat BTC, Ethereum, PSG, Barcelona kayaknya ya, Juventus, AC Milan dan seterusnya ya. Dan kalau kita di sini volumenya at least 100 USDT ya. Dan kalau ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Cukup mudah dan event ini kita bisa lihat kerjasamanya dengan ya beberapa fan token seperti PSG, Barcelona dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat belum ada perubahan ya. Basically selama 4 hari ke belakang ya. 1, 2, 3, 4 di sini Bitcoin masih dalam kondisi konsolidasi ya. Nah, konsolidasi ini yang sering kali nanti kita bingung nih antara menjadi daerah supply atau daerah demand. Kalau kita lihat konsolidasi sebelumnya ya dari tanggal berapa nih? 15 sampai tanggal 19 kemarin, konsolidasinya menjadi daerah demand, akhirnya naik ke atas. Nah, sekarang nggak tahu nih apakah tetap akan menjadi daerah demand atau mulai malah jadi daerah supply ya. Secara RSI sudah ada beberapa orang ya, bukan cuma gua sendiri, beberapa analis lain mengatakan bahwa terjadi bearish divergence. Jadi probability untuk koreksi lebih besar dibandingkan dengan dia lanjut lagi ke atas. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Karena pada faktanya di sini pun dia overbought kemarin, tapi lanjut ke atas ya. Tetapi sebagai trader yang baik ya atau investor yang baik kita nggak paksain ya. Jadi kalau gua pribadi masih akan sama seperti kemarin. Posisi long bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, lo bisa buka posisi long. Nanti target TP-nya mungkin boleh resisten di sini lah, sekitar 22.900 something atau 23.000 juga boleh kalau mau lo nggak ribet ya. Untuk posisi shortnya lo bisa pertimbangkan apabila ini ternyata benar-benar menjadi daerah demand dan dia naik ke atas. Retest 1, retest 2 lo bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP yang konservatif mungkin bisa pertimbangkan di 22.600-an, yang agresif boleh pertimbangkan di 21.500-an. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures. Untuk spotnya masih sama persis seperti kemarin. Buy limit pertama boleh pilih 21.500 atau 21.300. Buy limit kedua di 20.700-an. Dan buy limit ketiga mungkin sekarang di EMA20 yang ada di 20.231. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kondisinya sedikit bikin deg-degan ya, karena kalau kita lihat kemarin dia bukan cuma tembus satu support, tapi dia tembus 1623 dan 1567 alias 2 support ya. Nah, buat lo yang sudah dengerin DCW dari kemarin-kemarin, ini sayangnya sedikit bikin deg-degan karena seperti yang kita bisa lihat dia retestnya ke 1519. Kenapa bikin deg-degan? Karena ada probability sekarang terjadi head and shoulders ya. Karena kalau kita lihat di sini ini shoulders, ini headnya, dan ada probability ini menjadi shoulder kedua. Which is ini akan seperti ini ya kalau benar-benar terjadi head and shoulders. Nah, jadi harapan gua dia bisa mantul di 1519 tanpa harus jebol ke bawah ya. Nah, di waktu bersamaan juga kalau sampai dia daily close di bawah dari sini, maka ini akan membuat lower low, which is not good ya. Jadi itu PR untuk Ethereum. Nah, untuk setup posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest kedua besok di sini ya. Jadi kalau besok pagi ya ternyata Ethereum masih berhasil bertahan di atas dari 1519, kita bisa pending order posisi long dengan target TP yang konservatif di 1567. Buat yang agresif bisa pertimbangkan di 1623. Nah, untuk posisi shortnya, lo bisa pertimbangkan di sini boleh, di sini boleh. Yang penting adalah retest 1, retest 2. Ya, kalau terjadi retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi short. Kalau lo buka posisi shortnya di 1567, berarti target TP-nya jelas cuma 1.
di 1519. Nah, kalau lu kena di sini target TP-nya ya berarti bisa pilih konservatif di sini di tengah, yang lebih agresif di 1519. Jadi untuk posisi futures di Ethereum seperti itu. Untuk buy limitnya kita bisa lihat buy limit pertama kena, kedua kena, dan ketiga juga kena. Ya, jadi untuk sekarang di hold dulu aja. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat dia juga sama seperti Ethereum, tapi masih lebih oke lah. Dia cuma tembus satu support aja, yaitu di 13 dolar lebih 0, ya 13,003 ya. Nah, saat dia tembus di sini, kalau kita lihat dia sepertinya sedikit bereaksi dengan MA20 yang sudah semakin mendekat. Ya, this is good. Karena ini mengurangi resiko dia membuat lower low. Nah, untuk posisi longnya, sekarang kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20. Jadi kita lihat nih, hari ini terjadi retest 1 nggak? Kalau terjadi retest 1 di MA20 dan bertahan daily closing di atas dari MA20, besok pagi kita bisa pending order posisi long di MA20 dengan target TP di 13 dolar boleh, 14 dolar boleh. Tapi kalau gue pribadi sih dalam kondisi seperti ini, apalagi posisi long, konservatif aja. Target TP-nya di 13 dolar ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Target TP-nya bisa di MA20 yang konservatif, yang agresif boleh pertimbangkan di 11 dolar lebih 74 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom secara futures. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama kena, buy limit keduanya mungkin boleh digeser ke MA20, dan buy limit ketiganya bisa di 11 dolar lebih 74 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di 41 sen ya. Maka dari itu, untuk hari ini yang tertarik untuk buka posisi short ya, bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 41 sen. Ya, lebih tepatnya 0,4166. Nah, kalau itu terjadi lagi retest sekali lagi pada hari ini, maka posisi short kita dapatkan dan posisi TP-nya untuk posisi short ini adalah di 34 sen di bawah sini ya. Jadi itu untuk posisi futures di Phantom. Untuk posisi short di Phantom. Untuk posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 21 dan 22 kemarin. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya nanti kemungkinan di sini akan mulai terbentuk kalau sampai benar-benar naik lagi ke atas ya, retest kedua, ini akan terbentuk struktur. Jadi mungkin akan ada struktur resisten baru di sini ya. Jadi buat yang konservatif mungkin nanti di daerah 37 senan. Buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 41 sen. Jadi itu untuk posisi futures di Phantom ya. Untuk posisi spotnya buy limitnya nggak berubah karena lagi-lagi masih jauh dari buy limit pertama. Jadi gue ulangi, buy limit pertama di 34 sen, buy limit kedua di 31 sen, dan buy limit ketiga di 29 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat dia kemarin jebol struktur support di 23 dolar lebih 47 sen di sini ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa pertimbangkan untuk setup posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2. Jadi beberapa hari ke depan kita bisa pantau Solana. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan posisi short di 23 dolar lebih 47 sen. Ya, gambarannya kurang lebih sama seperti di sini ya. Tanggal 20 dan 21. Retest 1, retest 2, buka posisi short, target TP-nya bisa pertimbangkan di 20 dolar lebih 80 sen yang ada di sini ya. Jadi itu untuk posisi short di Solana. Nah, untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 20 dolar lebih 80 sen ya. Nah, target TP-nya otomatis jelas yaitu di 23 dolar lebih 47 sen ya. Jadi itu untuk posisi futures di Solana. Overall oke ya, dan setupnya lumayan jelas juga ya. Tinggal kita lihat apakah terjadi nggak retestnya atau duluan turun hari ini ya. Jadi kita lihat juga nanti dari data US ya, Secret Oil Inventories, apakah dia akan membantu Solana untuk retest pertama atau malah langsung jebrot ke bawah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi spotnya sama seperti kemarin. Kalau gue pribadi sebelum ada kejelasan ya dari Alameda Research seperti apa tuh ya, apakah mereka akan structure selling atau gimana untuk 13% dari semua circulating Solana. Sebelum itu terjadi ada kejelasan, gue pribadi nggak akan menyarankan dulu untuk beli secara spot. Jadi trading untuk cari ini aja lah, cari volume aja di Solana atau cari momentum aja di Solana.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana dan juga ending dari DCWT kita. Seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas ya, dan yang kedua jangan sampai over leverage. Karena udah kalau pakai dua itu dikombinasi biasanya antara liquid atau cut loss sampai 0. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.